Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita kali ini yaitu tentang bab 4, membahas iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita mempelajari materinya, kita akan membahas tentang kompetensi dasar apa yang harus kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalamnya mencakup indikator, yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat, menjelaskan nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya, menjelaskan tanda-tanda beriman kepada malaikat, menjelaskan contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peta konsep yang akan kita lalui, yaitu yang pertama adalah keimanan kepada malaikat, kemudian penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan, memahami makna beriman, dan berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kita masuk ke pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian malaikat itu bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dipahami. Setiap mukmin wajib beriman kepada malaikat karena termasuk salah satu rukun iman yang berjumlah 6, yaitu rukun iman yang kedua. Kemudian pengertian malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab malak yang berarti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari nur atau cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat hadis. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu mimma rijimin nari wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Sahih rawahu Muslim. Yang artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian, yakni dari saripati tanah. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu nama dan tugas malaikat. Malaikat, jumlah yang wajib kita imani atau yakini berjumlah 10. Di antaranya ada malaikat Jibril, sebagai tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil itu meniup sangkakala atau trompet, Israel menjemput kematian atau malaikat maut, Mungkar Nakir yaitu malaikat yang memberikan pertanyaan di alam barzah nanti, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik penjaga pintu neraka, dan Ridwan penjaga pintu surga. Sebelum masuk ke pembahasan tentang nama dan tugas, kita akan bermain otak kanan dan otak kiri. Tadi disampaikan slide bahwa nama malaikat ada di sebelah kiri, kemudian tugasnya ada di sebelah kanan. Kita akan balik untuk mereview ingatan kita. Malaikat yang memberikan pertanyaan kubur itu ada 2, yaitu Mungkar dan Nakir. Kemudian ada malaikat penjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Mencatat amal baik, yaitu tugas dari malaikat Raqib. Malaikat peniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Malaikat pembagi rizki, Mikail. Malaikat penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Malaikat maut atau menjemput kematian, yaitu malaikat Israel. Malaikat penjaga pintu surga namanya malaikat Ridwan. Kemudian malaikat pencatat amal buruk itu adalah Atid. Ya, ini harus kita hafalkan.
nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Ini pembahasan lebih mendetail tentang malaikat dengan tugasnya. Ada malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Jibril adalah malaikat yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan Al-Quran menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ayat demi ayat. Malaikat Jibril adalah malaikat yang berkomunikasi dengan semua nabi dan juga turun dengan berkah Allah pada malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Malaikat Jibril juga diakui sebagai pejuang yang luar biasa di dalam agama Islam. Malaikat Jibril juga diyakini sebagai pemimpin pasukan malaikat ke dalam perang Badar. Jadi kalau kita ingat sejarah, dalam perang Badar jumlah orang Islamnya itu sedikit dibandingkan kafir Quraisy. Tapi dalam kenyataannya pasukan muslim bisa menang karena ada campur tangan dari malaikat Jibril atas izin Allah. Kemudian ada malaikat Mikail, yaitu tugasnya bertanggung jawab untuk mengarahkan hujan, makanan, tanaman, dan rezeki atas kehendak Allah. Beberapa ulama juga sepakat bahwa malaikat Mikail juga memiliki tanggung jawab atas malaikat yang membawa hukum alam. Malaikat Mikail termasuk dari 4 malaikat utama Allah. Selanjutnya adalah malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala di zaman akhir. Di akhir zaman, malaikat Israfil bertanggung jawab untuk menandai datangnya hari kiamat dengan meniup trompetnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 6 disebutkan bahwa malaikat Israfil menyerukan kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di saat hari pembalasan. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru atau malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Kemudian malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Buktinya ada di surat As-Sajdah ayat 11 yang berbunyi qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Malaikat maut yang diserah untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Selanjutnya malaikat Munkar Nakir, malaikat yang akan menanyai kita di alam barzah nanti. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dapatkan kisi-kisinya, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, itu akan kita terima pertanyaannya dari malaikat Munkar Nakir ini. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid. Ini semacam malaikat yang seperti CCTV yang mengawasi kita. Jadi kalau ada perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Ada perlakuan buruk yang kita lakukan, itu juga akan dicatat oleh malaikat Atid, ya. Kemudian ada malaikat Malik dan malaikat Ridwan. 2 malaikat yang mempunyai tugas sama tetapi tempatnya berbeda. Malaikat Ridwan memiliki tugas untuk menjaga pintu surga, sedangkan malaikat Malik memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 dan 78. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran. Itu tentang malaikat Ridwan dan tugasnya. Jadi ini saja yang kita bahas tentang iman kepada malaikat berkaitan dengan KD1, yaitu memahami makna iman kepada malaikat, kemudian memahami nama dan jumlah juga tugas-tugas dari para malaikat Allah tersebut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini seiring dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.